Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali di hari Sabtu untuk materi dasar-dasar animasi yang akan dilakukan secara daring online dan maupun offline untuk teman-teman yang ada kendala di laptopnya. Oke, terkait materi hari ini teman-teman akan banyak disampaikan nih terkait materi kemarin kan tentang rotasi, scale dan lain-lain. Ini akan ada pengulangan sedikit agar teman-teman bisa yang teman-teman belum menyimak sebelumnya bisa mendapatkan materinya di hari ini juga. Jadi untuk materi hari ini nanti teman-teman akan disuruh membuat sebuah objek, yaitu objeknya rumah, dan nanti akan dibuat juga sebuah denah rumahnya seperti apa. Modulnya nanti akan Bapak share. Jadi nggak sekedar tugas saja, tapi teman-teman tahu nih, oh nanti teman-teman mau bikin rumah itu sketsanya seperti apa. Walaupun teman-teman nggak ada jurusan arsitektur, tapi teman-teman paham penggunaan softwarenya. Selain teman-teman gunakan software Blender, untuk pembuat denah itu teman-teman bisa menggunakan software yang Bapak nanti akan share ya teman-teman semua. Itu nanti bisa teman-teman sesuaikan, dan nanti bisa gambarnya itu bisa dibuka di Blender, lalu teman-teman bisa kasih grid atau kasihnya, jadi teman-teman hanya tinggal ikuti aja dari gridnya. Cuman kalau untuk spesifik hari ini lebih ke penggunaan tools fitur-fiturnya aja dulu. Kita bertahap untuk teman-teman semua agar bisa menyerap ilmunya ini dengan baik. Jadi untuk kendala-kendala kedepannya insya Allah nggak ada terlalu banget. Jadi mudah-mudahan untuk proses pembelajaran animasi berjalan dengan baik dan sempurna. Oke. Tanpa berlama-lama, Bapak akan buka modulnya. Silahkan teman-teman. Halo, suaranya udah kedengeran belum? Aman, Pak. Aman ya? Mohon kalau misalkan kecil atau apa, tolong sampaikan ya teman-teman ya. Soalnya Bapak ada di dalam ruangan, jadinya ya ini. Oke, Bapak akan share. Silakan teman-teman download terlebih dahulu modul yang ada di Elena. Itu sudah Bapak bikin untuk materi ketiga dan pertemuan ketiga dan keempat. Ya, materi pertemuan ketiga dan keempat. Biasanya Bapak akan ada tambahan-tambahan modul. Jadi modul penunjang kembali buat nanti teman-teman buat tugasnya. Oke. Oke, Bapak share. Oke, sudah muncul belum teman-teman semua? Saya share Bapak sudah muncul? Belum Pak, masih hitam lagi. Pak. Sudah. Udah. Nah, ya. Oke. Sudah Pak. Bapak ada dua modul ya. Yang modul pertama ini adalah fungsional yang akan Bapak jelaskan terlebih dahulu, di mana menggunakan fitur-fitur di Blender agar lebih mudah teman-teman semua. Dan nanti untuk objek tugasnya itu Bapak ada satu modul lagi yang nanti akan Bapak share ke teman-teman semua. Tugasnya nanti akan dibuka, begitupun dengan modul yang teman-teman akan nanti teman-teman buat. Oke. Sedikit gambaran terkait prasyarat untuk penggunaan Blender ini. Diharapkan teman-teman untuk operasional komputer atau laptopnya
Mohon suaranya yang lagi ini siapa nih? Oke. Suara Bapak masih kecil nggak nih teman-teman semua? Di beberapa masih ada yang teman-teman kendala suara Bapak kecil. Aman ya? Iya, tapi kadang-kadang gitu Pak, kadang-kadang kecil gitu. Oh, kadang-kadang kecil. Coba Bapak agak dekatkan ya. Kalau sekarang? Sekarang normal Pak. Normal ya? Oke, prasyaratnya nih teman-teman diharapkan untuk komputer atau laptop teman-teman dalam kondisi lancar ya, baik itu koneksi USB, koneksi internet, dan lain-lain. Karena penggunaan Blender ini akan memakan banyak resource ya. Makanya untuk teman-teman mohon diseragamkan menggunakan versi yang di bawahnya. Bukan Bapak nggak mau pakai versi 3,3 karena beberapa penunjang lainnya ini kalau misalkan teman-teman harus support untuk grafik cardnya juga harus support teman-teman semua karena untuk renderingnya. Karena kita bukan hanya rendering image tapi nantinya akan ada rendering video atau video animasi. Oke, tentunya nanti teman-teman akan dilihat juga sense of art-nya atau citra rasa seninya bagaimana. Tentunya penunjang lainnya akan dibelajar di teman-teman di dasar-dasar animasi ini, baik itu teknik gambar, teknik sketsa, dan lain-lain. Oke, tujuannya diharapkan teman-teman dalam mengikuti kelas pembelajaran animasi ini, teman-teman mengenal tampilan antarmuka Blender dengan lebih maksimal, penggunaan fitur yang sering digunakan di Blender, baik itu fitur seperti scale, rotasi, dan lain-lain, begitupun teknik fitur vertex, ada material, ada viewport, dan lain-lain. Oke, untuk pembahasan ini silakan teman-teman nanti bisa pelajari. Dan terkait tools-tools yang ada di Blender, ini Bapak sudah memberikan technical cepatnya, silakan teman-teman pahami. Yang paling banyak digunakan yaitu adalah teknik rotasi, scale, maupun teknik-teknik yang kita ketika membuat ininya tuh untuk kamera dan lain-lain. Oke, ini teman-teman hanya tinggal pelajari aja, nggak mungkin Bapak sebut satu persatu. Nah, untuk di menu file ini teman-teman juga ada menu append atau teman-teman yang ingin memasukkan elemen dari file Blender yang satu ke file Blender yang lain menggunakan append command. Ini nanti akan dijelaskan ya. Kita bertahap aja dulu. Oke, Bapak akan masuk ke gambaran untuk penggunaan mode klik. Beberapa yang teman-teman gunakan di aplikasi Blender ini ada beberapa pengaturan yang teman-teman mesti aktifkan, yaitu ada di pengaturan user preference. User preference ini masuk ke menu settingan ya teman-teman. Kalau untuk shortcut cepatnya teman-teman bisa klik Ctrl Alt plus U. Kalau teman-teman misalkan mau klik di bagian Blendernya, silakan teman-teman buka aplikasi Blendernya. Oke. Oke, silakan teman-teman. Sudah kelihatan belum aplikasi Blender Bapak? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, sekarang silakan teman-teman masuk ke menu pengaturan user preference. User preference. Oke.
Sudah muncul ya? Nah, Bapak akan jelaskan kalau misalkan teman-teman lebih leluasa menggunakan mouse sebelah kiri atau mouse sebelah kanan, ini teman-teman bisa atur nih di bagian pengaturan. Oke, untuk penggunaan mouse kan Bapak biasanya kemarin kasih tahu untuk penggunaan mouse sebelah kanan ini untuk penggunaan kita mau klik objeknya lalu klik mouse sebelah kanan. Ya. Nah, teman-teman mau ubah ke mouse sebelah kiri karena terbiasa menggunakan yang kiri untuk ngeklik, ya teman-teman bisa ubah nih di bagian menu pengaturan, yaitu ada menu pengaturan input. Ya, menu pengaturan input. Ini cam Bapak matikan dulu ya, agar lebih enteng. Di menu pengaturan input, di sini ada pilihan select with left dan right. Teman-teman kalau di normalnya defaultnya itu adalah right. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ubah ke left, teman-teman hanya tinggal klik left. Jangan lupa teman-teman mengaktifkan menu fitur Emulate Numpad. Fungsinya buat apa? Emulate Numpad ini teman-teman untuk penggunaan tombol-tombol seperti tombol Shift D untuk duplikat, S, scale untuk rotasi, R, itu teman-teman akan lebih mudah. Jadi mengaktifkan fitur Emulate Numpad-nya di checklist. Dan ini kalau teman-teman mau ubah ke sebelah kiri, nantinya untuk klik-kliknya mungkin yang terbiasa menggunakan sebelah kiri, teman-teman bisa atur. Kalau Bapak biasa menggunakan sebelah kanan ya kalau di Blender. Dan untuk menu-menu pengaturan lainnya ini teman-teman bisa sesuaikan ya. Jadi kayak untuk trackball atau yang lainnya itu teman-teman untuk memindahkan objeknya atau lain-lain, teman-teman bisa atur. Ini teman-teman langsung klik Save User Setting. Oke. Klik. Mohon maaf Pak, sepertinya belum muncul Pak menunya Pak. Masih agak hitam gitu. Masih loading mungkin. Ya Pak, sama Pak. Sekarang? Oke, sudah Pak. Udah ya? Oke. Jadi teman-teman untuk menu pengaturan ininya, teman-teman klik di menu pengaturan File, User Preference. Habis itu teman-teman klik bagian input, yaitu pilih. Kalau yang normalnya defaultnya right, teman-teman biasa kiri, teman-teman klik long left. Habis itu Emulate Numpad-nya teman-teman aktifkan checklist. Kalau sudah, teman-teman klik Save User Setting. Ini Bapak nggak ubah ya, karena Bapak terbiasa menggunakan sebelah kanan. Jadi teman-teman silakan coba, apakah berhasil atau tidak. Silakan teman-teman nanti bisa chat ya di Zoom. Oke, menu pengaturan yang lainnya yang teman-teman mesti checklist itu ada menu di pengaturan editing. Ada di bagian duplikat data. Ini teman-teman ada beberapa yang belum di checklist, teman-teman checklist semua. Sudah? Kalau sudah, teman-teman silakan klik Save User Setting. Ini menu pengaturannya hanya itu dulu. Untuk yang lain-lain ini nanti akan dipelajari pelan-pelan ya. Oke, kalau sudah klik Save User Setting, teman-teman close. Oke. Bapak akan kasih tahu teknikal cepatnya ya, teman-teman semua. Jadi, Bapak akan balik dulu ke modulnya. Silakan teman-teman coba operasikan tadi ketika teman-teman ubah ke sebelah kiri apakah berhasil atau tidak. Ya. Kalau Bapak ini biasanya memindahkan objeknya menggunakan mouse yang sebelah kanan di Blender. Kalau teman-teman bisa sebelah kiri, teman-teman nanti ubahin tadi menggunakan teknik yang ininya ubah ke sebelah kiri. Lalu Emulate Numpad-nya teman-teman aktifkan. Oke. Sekarang Bapak akan masuk ke modul yang berikutnya. Nah, di menu pengaturan user preference, ini untuk Pak, mohon. Ya. Untuk yang di user preference itu apa aja yang diubah ya Pak? Soalnya yang versi kita baru ketemu ini Pak. Menggunakan versi berapa? 3.1 Pak. Tadi Bapak bilang tolong diseragamkan ya.
jangan menggunakan versi di atasnya, karena ini Bapak hampir semuanya menggunakan versi minimal 2,9. Karena Iya, Pak. kalau teman-teman gunakan versi yang 3 di atas, takutnya berbeda ya beberapa fitur-fiturnya, dan itu akan mengalami kendala depannya takutnya nantinya. Teman-teman harus explore dulu, harus ini dulu. Jadi seragamkan dulu. Kalau misalkan teman-teman bisa menggunakan versi yang sama dengan Bapak, tolong diseragamkan. Kalau misalkan nggak bisa, minimal teman-teman menggunakan versi yang 2,9 itu masih relevan. 2,7, 2,8, 2,9 masih. Kalau udah di atas 3, itu udah versi dan fitur-fiturnya sudah lebih lagi. Dan itu ada beberapa yang masih pengembangan, ada yang butuh ibaratnya proses-proses yang GUI ininya tuh, GL-nya itu harus kualitas grafikanya lebih tinggi lagi. Itu sih, ya. Kalau misalkan teman-teman tidak ada, ini pengaturannya sama semua biasanya kalau di Blender untuk menu pengaturan. Cuman bedanya mungkin di beberapa pilihannya itu beda. Itu aja sih. Ya. Untuk menu pengaturan user preference itu sudah Bapak ada di modul, teman-teman tinggal lihat aja. Oke, yang Bapak akan jelaskan yaitu technical terkait yang sering digunakan di Blender. Jadi, ada fitur-fitur yang sangat sering digunakan di Blender, yaitu teknik menggeser objek atau menggerakkan dan memindahkan objek. Itu biasanya Bapak menggunakan tombolnya yaitu huruf G. Untuk rotasi memutar suatu objek, klik tombol R. Skala, teman-teman mengklik tombol S di keyboard teman-teman. Jadi menggeser teman-teman klik G, rotasi atau memutar suatu objek teman-teman klik R, skala merubah ukuran objek dari kecil ke besar atau sebaliknya teman-teman klik S. Ingat selalu fungsionalnya adalah GRS, transformasi objek mode. Teman-teman menggunakan technical tombol yaitu GRS agar teman-teman mudah diingat. Oh, apa sih technical ininya? GRS, yaitu geser, rotasi, scale. Oke. Teman-teman bisa lihat di modul ya. Untuk dilihat di gambarnya, geser itu teman-teman menggeser sebuah objek, rotasi teman-teman memutar sebuah objek, lalu skala teman-teman mengatur ukuran skala objeknya, kecil, besar, atau sebaliknya. Oke, kita praktek ya teman-teman semua. Di Bapak pengulangan agar teman-teman bisa lebih paham terkait materi-materinya, karena kita akan masuk materi terbarunya yaitu vertex. Oke. Untuk teman-teman mengklik suatu objek, tadi Bapak klik tombolnya adalah huruf G untuk menggeser objek. Klik G, teman-teman geser nih menggunakan mouse, pindahkan mau di mana objeknya. Kalau sudah, teman-teman silakan klik mouse sebelah kiri. Kalau misalkan teman-teman ada yang berubah, teman-teman ubah kliknya sebaliknya ya. Oke. Oke, kalau misalkan mau diatur ininya, teman-teman bisa klik trackball-nya langsung. Jadi bisa diatur, kita mau lihatnya dari mana, posisi view-nya. Silakan teman-teman atur. Oke. Nah, kalau rotasi, teman-teman klik yang tadi, R. Ini rotasi. Oke. Kalau misalkan S adalah scale, yaitu teman-teman bisa memperkecil objek atau memperbesar objek. Oke. Sampai di sini teman-teman paham nggak? Bapak ada tambahan lagi terkait technical yang Paham, Pak. paham. Nah, untuk objeknya, ini kan teman-teman bentuknya kubik ya, kubus ya. Nah, di sini ada pilihan namanya constraint axis, yaitu titik koordinat X, Y, Z. Titik koordinat X, Y, Z. Oke, Bapak akan jauhkan terlebih dahulu. Bapak objeknya ini mau bikin persegi panjang. Teman-teman atur checklistnya nih. Oke.
Oke, sekarang Bapak akan mencoba delete dulu. Kita delete. Habis itu teman-teman tambahkan objek yang sama, yaitu kube atau kubis atau kubus. Oke, kita tambahkan. Nah, teman-teman ada menu pengaturan X, Y, Z. Ini teman-teman bisa atur langsung. Nah, teman-teman untuk mengaturnya, ini scale kan kubus sama ya. Ketika teman-teman klik Y atau Z, ini bentuknya akan berubah. Ketika teman-teman menceklis YZ-nya akan berbentuk seperti ini. Oke, gimana teman-teman, berhasil nggak? Berhasil, Pak. Berhasil ya? Ini teman-teman nanti bisa gunakan untuk bikin tiang atau teman-teman bikin objek-objek yang nantinya akan dibuat. Kalau teman-teman nanti objeknya bikin rumah ya, tapi harus dibuat sketsanya terlebih dahulu. Nah, jadi ini beberapa pengaturan fungsionalnya. Ini Bapak contohnya ini. Nah, oke. Kita atur scale-nya, silakan teman-teman atur. Oke. Kalau sudah, sekarang teman-teman, langkah berikutnya, teman-teman akan belajar duplikat objek. Pak, cara duplikat objek gimana? Teman-teman hanya tinggal klik Shift plus D. Shift D. Ini akan menduplikat objeknya. Oke. Berhasil belum? Berhasil, Pak. Berhasil ya? Oke. Teman-teman pahami dulu ya. Ini Bapak pengen tuh materinya sedikit, tapi teman-teman paham. Ya. Bapak pengen nantinya teman-teman kedepannya nggak ada kendala yang terlalu banget, hanya teman-teman untuk objek ininya tinggal memikirkan gimana imajinasinya untuk membuat objek apa yang menarik dan bagus. Minimal teman-teman dasar-dasarnya sudah teman-teman terima, dan untuk yang awam, untuk yang sudah paham tolong teman-teman share ke teman-teman yang belum paham. Oke, ini untuk duplikat objek. Nah, Pak, kalau saya mau gabungkan dua objek ini gimana? Jadi dua objek ini Bapak pengen gabungin nih. Teman-teman bisa, kita misalkan rapatkan di objeknya, teman-teman klik Shift, di dua objeknya ini teman-teman klik Shift. Oke. Nah, langkah berikutnya, ini Bapak akan masuk ke bentar, suaranya Bapak agak putus-putus nggak suara Bapak, teman-teman semua? Iya, Pak. Agak putus. Putus ya, sebentar ya.
Iya Pak, Jelas ya. jelas. Oke, kita kembali lagi ke bagian layar Blender. Jadi untuk teman-teman semua, tadi kita sudah masuk ke menu pengaturan user preference untuk pengaturan dari mouse-nya, perangkat-perangkat yang akan menjadi fleksibel mudah digunakan. Nah, untuk menu pengaturan yang lainnya, teman-teman tadi adalah pengaturan yang paling sering banyak digunakan yaitu scale, lalu rotasi, dan menu pengaturan-pengaturan yang sering digunakan yaitu pindahkan objeknya. Yaitu tadi teman-teman adalah GRS. Teman-teman selalu ingat fungsional toolsnya yaitu GRS. Geser, rotasi, scale. Itu ada gampang diingat, teman-teman mudah diingat. Nah, kalau misalkan teman-teman mau duplikat, berarti teman-teman kliknya adalah Shift D. Shift D, Shift plus D. Nah, kalau teman-teman sudah hafal di situnya, nanti teman-teman langsung ke peran yang selanjutnya nih, yang agak lebih spesifik dan agak sedikit kompleks, yaitu menu pengaturan vertex. Oke. Menu pengaturan vertex Bapak akan jelaskan terlebih dahulu nih untuk teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih vertex. Oke, Bapak sebentar Bapak buka dulu. Sudah muncul teman-teman? Sudah, Pak. Oke, ini terkait yang tadi ya teman-teman, yaitu GRS untuk dimensi pada blendernya. Nah, untuk menu pengaturan lainnya itu ada objek mode atau ininya teman-teman bisa klik tab khususnya untuk menu pengaturan tinggi, panjang, lebar tingginya. Ini nanti ya. Oke, sebentar. Nah, ini sedikit gambaran. Untuk teman-teman mengatur ketinggian objek, lebar objeknya, lalu memanjangkan atau mau teman-teman atur sudut kemiringannya, ini teman-teman bisa gunakan menu penggunaan fitur Vertex Select, Edge Select, dan Face Select. Vertex yaitu titik sudut pada sebuah objek. Selalu ingat ya teman-teman, vertex adalah titik sudut pada sebuah objek. Sedangkan edge atau rusuk bisa disebut juga garis yang menghubungkan antara dua buah sisi pada bangunan 3 dimensi. Itu bagian nih, sudah ada gambarnya teman-teman lebih mudah dipahami. Jadi kalau vertex itu sudutnya, kalau edge itu adalah dua buah sisi bangunan 3 dimensi. Nah ini, jadi ada satu bangunan di bagian ini di bagian panjangnya ini. Lalu bagian sisi bangunan 3 dimensi atau bidang yang terbentuk dari beberapa vertex yang saling terhubung itu disebutnya adalah face ya. Ini bagian face. Oke. Nah, dan untuk kayak menu pengaturan penebalan untuk mengaktifkan fiturnya, teman-teman bisa mengaktifkan fitur tombol E atau extrude. Oke, ini terkait ini ketebalan dan lain-lain, ini teman-teman bisa atur titik ketebalannya. Oke, kita langsung praktek kembali ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman membuka aplikasi Blender-nya kembali. Kita akan praktek kembali. Oke, Bapak akan lebih spesifik. Ini Bapak delete. Oke, objeknya Bapak mau atur.
Oke, silahkan teman-teman apa ya untuk kliknya. Nah, ini Bapak akan panjangkan. Untuk sebelah kanan, teman-teman lihat, ini ada beberapa layering, yaitu menu pengaturan kamera, objek kubenya, dan lampunya lem. Nah, kita mau mengubah bentuknya itu adalah bentuk dari kube atau bagian kubusnya ini. Teman-teman silahkan klik bagian kubus. Nah, di bagian kubus ini biasanya ada objeknya yang teman-teman bisa klik. Ini ada plus minusnya ya, teman-teman. Nah, diklik bagian vertex-nya nih. Kalau sudah, teman-teman hanya tinggal tarik. Mengatur ininya, tinggal tarik ke atas. Begitu sama. Sudah bisa belum teman-teman semua? Oh. Jadi vertex itu teman-teman mengatur titik sudutnya ya. Oke. Kalau sudah, ini teman-teman nanti atur terkait ininya. Teman-teman silahkan sesuaikan ya. Ya Irfan, kenapa? Oke, ada yang minta ulang terkait kendala sinyalnya. Bapak Z, Ctrl Z kembali. Oke, objeknya ini Bapak kan objeknya sudah buat nih. Yang tadi, untuk pengaturannya tadi kita menggunakan scale, rotasi, dan lain-lain. Nah, teman-teman untuk menu pengaturan lainnya, silakan atur dari menu layering yang ada di posisi sebelah kanan atas. Sebelah kanan atas menu layering. Nah, teman-teman untuk persegi panjangnya berarti dari awal lagi dong. Oke, apa-apa. Kita delete dulu. Bapak akan ulang kembali dari awal untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan. Silakan teman-teman buat objek menggunakan kube atau kubus. Bentar. Bapak balikan dulu ya. Ini delete. Contoh objeknya, Bapak menggunakan kubus. Nah, untuk menu pengaturan Bapak akan atur adalah titik koordinat constraint axis. Ya, atau menu transformasi, menu pengaturannya dan sedikit lag. Oke. Awalnya kan bentuknya kubus nih, teman-teman bisa ambil kubusnya di bagian sini. Oke. Nah, kita buat kubus dari kubu ini. Kita atur titik koordinat atau titik ininya. Sebelum kita atur, kita harus seberapa besar. Oke, kalau sudah klik, di situ ada constraint axis X, XY, Z, XY, atau XZ. Ini teman-teman bisa checklist 2 pilihan ya, atau 3 pilihan. Tiga-tiganya dia atau aktifkan atau menu pengaturan X untuk panjang seperti ini, atau Y sama aja. Nah, kalau misalkan X dan Y hasilnya kayak gini nih. Tapi teman-teman untuk menggunakan
objek ini bisa teman-teman gunakan untuk yang buat laci atau yang lainnya. Tapi untuk sekarang objek adalah bikin rumah. Ya, teman-teman silakan atur. Contoh Bapak seperti ini ya, posisi ini seperti ini, atur X, Z, langkah berikutnya mengaktifkan fitur dari fast, yaitu titik sudut-sudutnya. Teman-teman cek bagian posisi sebelah kanan, ini Bapak perbesar. Ini ada titik koordinatnya, teman-teman klik nih. Nah, teman-teman bisa klik. Terus oke, berhasil nggak? Berhasil, Pak. Oke, pahami ya fitur-fiturnya. Nah, ini menggunakan fitur-fitur dasar ini. Jadi untuk fitur-fitur tadi Bapak sudah ulang kembali terkait fitur vertex. Ini adalah materi terbaru terkait materi sebelumnya yaitu GRS, yaitu geser, scale atau rotasi dan scale. Dan nanti teman-teman akan mempelajari juga teknik apa sih extrude. Nah, oke. Kalau teman-teman sudah paham, nah ini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu yang ada di layering ini. Jadi untuk di layering ini teman-teman bisa pilih ya, ada kamera, ada kubus atau kube, rem, lampu, dan biasanya ada objek-objek lainnya yang teman-teman nanti buat. Oke, kamera ini teman-teman bisa atur geser dan lain-lain. Contoh, ini banyak objek, ketika banyak objek, teman-teman akan bingung nih, gimana sih biar lebih fokus? Nah, teman-teman bisa unhide atau bisa di-hide ya. Hilangkan aja bagian matanya ini nih. Hilangkan bagian matanya, objeknya, jadi kita bisa lebih fokus ke objek yang mana. Ini tinggal teman-teman hilangkan aja objek yang pengen dihilangkan agar lebih fokus ke objek yang teman-teman pengen buat atau teman-teman bikin. Oke. Terus ada teknik yang sebelahnya ini adalah untuk rekursif atau rendering. Jadi teknik rendering kamera atau teknik rendering kubusnya, ini teman-teman biasanya akan diatur di bagian sini. Ini Bapak belum jelaskan terlebih detail, intinya teman-teman fokus yang tadi adalah vertex untuk materi terbaru. Sekarang aturan yang tadi adalah duplikat. Nah, kita duplikat, tekan Shift D. Teman-teman duplikat, atur. Oke. Sudah berhasil belum teman-teman semua? Mohon maaf Pak, tadi duplikat apa Pak? Ini Pak, shortcutnya. Duplikat Shift D. Shift D. Shift D. Tarik. Sudah berhasil teman-teman semua? Gimana? Lagi. Sudah Pak, bisa Pak. Udah ya. Oke. Sekarang Bapak pengen gabungkan dua objek yang tadi kita sudah buat nih, teman-teman. Ya. Caranya gimana, Pak, untuk menggabungkan dua buah objek ini? Silahkan teman-teman klik Shift, tekan Shift, tahan dua buah objeknya. Sampai terseleksi seperti ini. Dua buah objeknya sudah seleksi, dulu bagian ingatnya, vertexnya. Nah, untuk menggabungkan, teman-teman bisa klik
bagian untuk menggabungkan adalah merge. Ya. Untuk menggabungkan bisa klik join atau merge. Oke, bentar. Atau teman-teman bisa klik Shift G. Pilih. Oke. Sudah muncul kembali, teman-teman? Oke. Sekarang silakan teman-teman untuk menggabungkan dua buah objeknya, teman-teman silakan klik join. Ya, klik join. Adanya di mana? Di menu pengaturan tools. Ada menu pengaturan tools, teman-teman seleksi dua buah objeknya dulu dengan tekan shift. Contohnya, Bapak seleksi dulu dua objeknya dengan cara klik shift, tekan shift, lalu di tools ada pilihan join. Ini akan menyatu ya, teman-teman. Berhasil nggak teman-teman semua?
Suaranya kecil? Berhasil, Pak. Berhasil ya? Oke. Ini untuk menu pengaturan join. Teman-teman duplikat kembali. Dengan Shift D, kita akan buat di sisi sebelah kanan. Shift D, bagian kanan. Nah, kita tekan dulu. Shift D. Pengaturan perspektifnya teman-teman bisa atur ya. Oke. Ini Bapak zoom kembali, geser ke kanan. Sudah duplikat, teman-teman. Langkah berikutnya silakan teman-teman tambahkan, yaitu tambahan plan untuk bagian paling atas. Ya, teman-teman tambahkan plan, objek plan, tekan Shift S, tekan S untuk mengatur stylenya. Oke, tadi oke. Untuk bagian scale di plan ini, teman-teman juga bisa atur X, Y, Z-nya ya. Di posisi panjangnya juga teman-teman bisa atur. Mau panjangnya gimana. Ya. Bisa atur. Yang bagian ininya kita ini dulu. Nah, teman-teman bisa atur nih. X, Y, itu kotaknya agak lebih besar. Oke. Teman-teman atur. Kalau sudah teman-teman taruh S. Oke, tinggal teman-teman atur rotasinya. Oke.
Nah, untuk mengatur ini teman bisa atur dari mode-nya. Oke, sampai sini kira-kira teman-teman ada tangga? Ada kesulitan nggak nih? Soalnya nanti teman-teman akan membuat sebuah objek rumah minimalis hanya bentuk bangunan luar dan denahnya. Bangunan luar dan denahnya. Bapak nanti kirimkan di modulnya, dikirimkan, teman-teman tinggal download dan nanti teman-teman atur. Jadi nanti misalkan teman-teman mau nambahkan tiang, mau tambahkan apa, silahkan teman-teman explore. Ini tidak dengan dalam rumahnya, ya. Untuk yang saat ini teman-teman hanya bangunan fisik luarnya. Tapi diharapkan teman-teman nanti membuat sebuah objeknya tidak sekedar rumah aja, tapi teman-teman membuat sketsanya dulu nih. Kalau rumah minimalis biasanya itu ada dua kamar tidur, satu kamar mandi, lalu dapur, lalu untuk bagian latarnya juga ada, misalkan ada tiang-tiangnya atau apa, itu tinggal teman-teman explore. Itu dari Bapak. Nanti untuk video recording Zoom-nya insya Allah akan Bapak segera upload ya. Jadi bisa teman-teman buka kembali dan tonton kembali. Oke. Sampai sini kira-kira teman-teman ada kendala nggak? Sebelum nanti Bapak akan memberikan tugas terkait tugas hari ini. Tugas membuat rumah minimalis. Ya, Rohimin, rumahnya tidak dengan isi dalamnya. Untuk Trisiam Subekti, bentuk rumahnya itu sesuai selera teman-teman semua. Jadi ibarat teman-teman mau bikin rumah impian teman-teman semua sebagaimana atau gimana bentuknya itu teman-teman atur. Yang utama kalau misalkan rumah minimal itu minimal ada 2 kamar, lalu dapur buat tentunya di render image dong, ya. Teman-teman kan sudah belajar tuh render image. Kalau render image biasa yang ini ya, teman-teman semua. Ketika teman-teman mau menggunakan OpenGL atau kualitasnya yang lebih kualitas tinggi, teman-teman menggunakan Open Render Image. Kalau render image, teman-teman bisa atur dari render image ini. Nah, jangan lupa yang tadi Bapak bilang, kalau misalkan teman-teman mau mengatur ini, jangan lupa teman-teman mengaktifkan fitur untuk khususnya bagian dari slot-slotnya ini kan ada nih sebenarnya. View slot. Oke. Oh ya, Bapak menjelaskan terlebih dahulu sedikit ya. Jadi untuk teman-teman semua ada menu pengaturan di sini, teman-teman bisa explore ya. Ini Bapak belum jelaskan, cuman teman-teman untuk menu pengaturan ada 3D view full. Ini menu pengaturan 3D view full-nya, animation khususnya untuk animasi. Ini nanti akan belajar di menu pengaturan animasi, composite atau bagian composite ini untuk mengatur kamera perspektif dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa atur di sebelah sini nih. Ada default, ada menu pengaturan game logik. Oh, menu pengaturan game logik seperti ini. Teman-teman tinggal atur. Terus ada lagi apa?
Yang lain-lain ini sebenarnya ada scripting, ada editing, video editing, dan lain-lain. Ini teman-teman bisa atur di sini. Cuman yang biasa kita menggunakan adalah 3D View Full atau animation. Ya, kita menggunakan default aja dulu. Silahkan nanti teman-teman save-nya, ya. Save-nya itu bentuk filenya adalah .blend dan file aslinya juga. File .png-nya juga teman-teman save file renderingnya. Kalau untuk save kan kemarin teman-teman sudah diajarkan ya untuk renderingnya. Untuk render dengan material dan lain-lain itu nanti ya. Untuk rendering cukup dari sisi depan aja dulu. Sisi depan atau sisi atasnya. Itu. Jadi sisi depan dan sisi atas kan untuk pengaturannya teman-teman bisa tanpa tutup untuk bagian atasnya. Teman-teman mau menggunakan udah dengan tutup menggunakan plan dan lain-lain silahkan. Intinya yang Bapak harapkan teman-teman menggunakan technical untuk membuat sketsanya terlebih dahulu, sketsa rumahnya. Ya, nanti Bapak share ya untuk toolsnya. Oke. Sampai sini kira-kira teman-teman gimana? Ada kendala dan kesulitan? Di Bisa jangan tugas melihat ketiga itu tidak ada Jumat sama suaranya mau nanya kedengeran di nggak? Iya, siapa? saya Pak. Ini kan yang di tugas pertemuan 3 cuma satu tempat file ya. Ini Jumat sama Sabtu sama aja ya Pak? Jumat sama Sabtu sebenarnya itu Sabtu belum Bapak aktifkan ya. Oh, Ya. Jadi Bapak nggak langsung ibaratnya mengaktifkan fiturnya seperti kemarin Jumat, kok ini nggak muncul untuk pengumpulan tugasnya. Memang belum diaktifkan karena Bapak nggak mau teman-teman langsung mengerjakan dan mengumpulkan di situ karena rata-rata pas sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi setelah nanti selesai sesi ininya, Bapak akan aktif fitur pengumpulan tugasnya. Nah, pengumpulan tugasnya ini durasinya agak lama dengan ya, karena ini teman-teman harus buat sketsanya dulu, lalu teman-teman bangunan ininya teman-teman buat. Bentuknya silakan teman-teman bikin, bentuknya bebas. Intinya rumah minimalis, ya rumah minimalis. Dan materi-materinya tolong teman pahami fitur-fitur yang tadi Bapak berikan. oh, Bapak nggak mau tempatnya langsung banyak semua, tapi nggak masuk. Bapak pengen sedikit, tapi teman-teman paham fitur-fiturnya dan teman-teman bisa explore fitur tadi kan. Agak lumayan banyak Pak jelaskannya juga tadi fiturnya. Oke. Sini Pak, mau nanya Pak. Waktu di tugas satu boleh juga saya silakan. nguploadnya kecepatan Pak, jadi masuknya ke Jumat pas saya cek lagi di Sabtu kosong gitu. Ternyata uploadnya ke Jumat. Yang di Kenapa? tugas satu. Suaranya agak Eh, jauh. oh ya, makanya waktu di tugas satu saya nguploadnya kecepatan pas lagi kuliah kan. Terus masuknya ternyata ke Jumat. Makanya Sabtu, terus saya upload lagi pas di pertemuan selanjutnya gitu Pak. Jadi telat yang Nanti Sabtu. tolong kalau Berarti saya misalkan bikin jurnal aja. bukti ya, kalau misalkan saya upload di hari Ya, udah saya hapus udah saya di tugas Jumatnya udah saya itu lagi di remove lagi Pak. oke siap. Oh masih deh masih Masih ada atau sudah dihapus? masih ada nih Masih ada. 1 Yang Oktober. penting sudah terupload disesuaikan ya. Soalnya Bapak nanti akan download sesuai folder kelasnya.
Itu aja sih. Hari Sabtu ya hari Sabtu, kalau hari Jumat hari Jumat. Itu aja sih dari Bapak. Iya, Pak. Oke. Berarti yang tugas 1 ini saya screenshot yang buktinya masih ada atau nanti Bapak yang ngecek sendiri di tugas 1-nya? Tugas 1 lalu nanti kalau misalkan itu Pak, ini bukti untuk screenshot saya sudah mengumpulkan di hari apa, itu udah ketahuan tuh. Bapak akan cek namanya apa, misalnya di upload Bapak Oh, nanti Bapak langsung. Itu aja sih. baik Pak, nanti saya screenshot. Terima kasih. Teman 1 itu kan masih ASI ya. Dua baru proses lain-lain. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, ini boleh interiornya aja, Pak. Rumahnya Pak, apa harus satu rumah gitu? Ini kan suruh bikin rumah ya. Apa boleh interiornya aja gitu, Pak? Ntar ada macam-macamnya di dalamnya gitu, Pak. Boleh kayak gitu, Pak? Ini aja. Bapak ini teman-teman ikuti flow-nya dulu ya. Kalau interiornya itu nanti. Bapak ini kan materinya tahap. Bapak nggak langsung materi semuanya. Jadi teman-teman buat objeknya, contoh sekarang sketsa bangunan pokoknya dulu, bangunan rumahnya dengan bentuk sketsanya. Itu. Karena kalau misalkan mau buat arsitektur rumah, pastinya bentuk sketsa dulu, nggak langsung bikin rumahnya. Tapi sketsa dibikin rumahnya, bentuk-bentuknya seperti apa. Itu. Nah, sketsa dalamnya itu nanti. Ya. Itu nanti akan Bapak jelaskan kayak bikin objek lemari, tahap lah teman-teman ininya. Itu. Siap. Minimal dulu yang tadi Bapak jelaskan. Hanif? Tadi yang nanya Hanif atau siapa? Iya, Pak, saya, Pak. Hanif ya? Itu. Walaupun teman-teman ada yang sudah jago atau apa, itu aja punya dulu. Kalau misalkan teman-teman lain tolong bantu. Itu aja sih. Kalau yang sudah paham fiturnya, sudah ini, tolong berikan ke teman-teman yang lain yang mungkin masih atau yang belum terbiasa. Itu dari Bapak. Jadi teman-teman ikuti ya flow-nya dulu. Insya Allah Bapak berikan materi ini demi sedikit, tapi teman-teman masuk dan bersama. Misalkan teman-teman langsung dikasih break semuanya, teman-teman nggak ada yang dan memahami materi-materinya. Ini agak kompleks teman-teman. Kalau dalamnya teman-teman nggak paham, ke belakangnya akan kesulitan nanti. Wah, apa ya waktu itu ya fitur-fiturnya ya? Itu. Kan kalau sekarang kan teman-teman, oh ada technical cepatnya nih di Fiverr terkait GS, terkait yang technical yang prakteknya juga tahu. Oh, pelan-pelan aja ya flow-nya. Ada beberapa teman-teman, insya Allah Bapak akan maksimalkan untuk materi-materinya. Download dan rapikan, tolong bikin folder khusus materi masih suatu-waktu nanti teman-teman sudah selesai materi ini akan ada tugas di kantornya atau teman-teman mau buat rumah, oh saya jadi beli basket, nah teman-teman bisa praktekkan. Ini dari Bapak. Oke? Siap. Ya, oke, Pak. Ada lagi? Tuh. Iya betul memang Anton. Untuk teman-teman yang lain sesuaikan ya, sesuai arahan dari Bapak ya. Bapak kadang-kadang melihat beberapa pengen terlihat mungkin wah atau apa, akhirnya nggak relevan ya. Jangan sampai teman-teman gini, pengen bagus, tapi yang ditugaskan apa nggak, akhirnya yang harusnya nilai bagus malah nggak sesuai dengan tema yang dikasih. Itu sih dari Bapak. Jadi teman-teman tolong ikuti flow-nya, tugas seperti apa, itu yang teman-teman buat. Nah, tinggal teman-teman ekspor, mau percantik, perbagus, ya tentu sesuai yang Bapak tugaskan. Itu sih dari Bapak. Oke, gimana teman-teman yang lain? Untuk absensi teman-teman sudah semua ya? Untuk yang belum absensi, oke, Bapak kirim ya. Teman yang belum ngisi absensi,
Tolong teman-teman yang belum mengisi absensi yang di hari ini dan hari sebelumnya di tanggal berapa tuh pas yang pertemuan pertama. Sekalian diisi ya. Karena Bapak buat laporan di Google Form-nya juga dan di ICE. Jadi Bapak akan sinkronkan di ICE juga. Oke, silakan teman-teman yang belum mengisi absensi, silakan mengisi. Oke. Oke. Bapak akhiri materinya hari ini. Kita ada sesi foto dulu ya teman-teman ya, buat dokumentasi, buat nanti bagian BAK. Untuk teman-teman semua, tolong aktifkan cam-nya sebentar ya. Bapak mau screenshot. Bapak pengen lihat. Lagi pada di rumah semua, yang di kampus siapa aja nih? Belum? Weekend soalnya ya. Iya, Pak. Lutfia Safa lagi di kampus ya? Ada berapa orang yang hadir? Oke, Masya Allah. Oke, screenshot sebentar ya, teman-teman semua. Kayaknya kelas hari Sabtu ini lebih kondusif ya. Soalnya yang mahasiswanya nggak terlalu banyak kayak hari Jumat. Hampir 100 lebih. Kalau di hari Sabtu cuma sekitar 55, jadi nggak terlalu banyak. Oke, senyum terbaiknya. Bapak screenshot. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Silakan dimatikan kembali filmnya, teman-teman. Oke, makasih banyak atas atensi teman-teman semua di materi temuan ketiga, khususnya materi dasar-dasar animasi. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Bapak bermanfaat oleh teman-teman semua dan bisa teman-teman aplikasikan. Mohon maaf jikalau ada kendala teknis maupun kendala lainnya yang ketika disampaikan mungkin ada yang kurang maksimal, mohon dimaafkan. Mohon untuk teman-teman yang mungkin ada kendala atau ini, teman-teman diskusikan di grup Telegram ya. Silakan untuk yang ada di kampus langsung teman-teman kerjakan tugasnya, nanti Bapak akan segera aktifkan fitur upload-nya. Kalau misalkan teman-teman ini untuk upload-nya ini langsung, teman-teman mau durasinya mau upload-nya kapan silakan. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih maksimal lagi, karena nanti batas durasi itu sekitar kalau untuk hari Jumat itu sampai hari Rabu, kalau teman-teman ini kemungkinan sampai hari Jumatnya atau hari Kamisnya itu. Jadi agak sedikit longgar lah gitu. Oke. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya Terima kasih, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Oh, siap. Izin deh, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak juga izin live ya. Pak.